Aku masih ingat bau ruangan itu dingin, wangi kayu, dan terlalu rapi untuk berita kematian. Di hadapanku, map coklat tebal bertuliskan nama ayah tergeletak seperti bom yang menunggu disentuh. Dimas, abangku, duduk dengan kaki disilangkan. Senyumnya tipis, tapi matanya rakus. Seolah-olah dia sudah menghitung uangnya duluan. Aku menarik napas pelan. 15 miliar. Bukan cuma angka, itu rumah, tanah, tabungan, dan harga dari 2 tahun terakhir yang cuma aku yang jalani sendirian, jagain ayah. Bolak-balik rumah sakit, ngurus obat, dengar napasnya yang makin berat tiap malam. Notaris Pak Budi membuka map. Suaranya datar, profesional. Sesuai wasiat almarhum. Harta warisan akan dibagi. Dimas mencondongkan badan. Aku bisa lihat urat di pelipisnya tegang, dia menahan sabar yang palsu. Pak Budi melanjutkan, 70% untuk Ratna. Seketika, senyum Dimas retak. Tangannya mengepal di atas meja. Aku belum sempat lega, karena Pak Budi mengangkat telunjuknya, seperti ingin menahan kami agar tidak bereaksi terlalu cepat. Namun, katanya, satu kata itu membuat udara seperti berhenti bergerak. Sejak kemarin, ada dokumen lain yang masuk. Mengaku sebagai wasiat terbaru. Aku menoleh tajam. Masuk dari siapa, Pak? Pak Budi tidak langsung jawab. Matanya justru menatap Dimas dan di detik itu, Dimas berdiri terlalu cepat sampai kursinya berdecit. Baca sekarang, Dimas membentak, suaranya pecah. Baca, itu hakku. Aku menatapnya, dingin. Kalau dia seberani itu, berarti dia sedang menyembunyikan sesuatu. Dan saat Pak Budi menyebut satu kalimat berikutnya, Dimas mendadak, histeris. Pak Budi tidak langsung membuka dokumen kedua itu. Dia menaruhnya di sisi map utama, rapi sekali, seperti sengaja bikin kami makin tegang. Baca sekarang, Pak. Dimas mengulang, suaranya tinggi. Tangannya gemetar, tapi dia masih berusaha terlihat menang. Aku tetap duduk. Aku menatap wajah Dimas tanpa berkedip. Abangku ini kalau gugup, matanya selalu bergerak cepat, seolah-olah mencari jalan keluar. Dan sekarang matanya bergerak kemana-mana, kecuali ke arahku. Tenang, Mas Dimas, kata Pak Budi, masih datar. Saya akan bacakan semuanya sesuai prosedur. Tapi sebelum itu, saya perlu memastikan, apakah Mbak Ratna sudah menerima salinan wasiat yang pertama? Belum. Jawabku singkat. Saya baru dapat panggilan tadi pagi. Itu pun lewat nomor kantor Anda. Dimas mendengus. Ya, karena ini urusan keluarga. Enggak usah dipanjang-panjangin. Aku menoleh pelan. Urusan keluarga? Tapi kamu bawa dokumen kemarin ke notaris tanpa aku tahu? Dimas langsung menatapku tajam. Kamu tuh selalu merasa paling benar. Padahal kamu cuma adik. Kamu pikir karena kamu pengacara, kamu bisa ngatur semuanya? Aku menahan senyum. Kata-katanya itu, kelewat cepat. Seolah-olah dia sudah latihan. Pak Budi mengangkat tangan, menahan kami. Saya pahami emosi kalian, tapi saya minta kita fokus. Wasiat pertama dibuat 3 bulan lalu, ditandatangani almarhum di hadapan saya dan 2 saksi. Aku menelan ludah. 3 bulan lalu? Itu masa ayah masih bisa bicara jelas. Masih bisa menatapku sambil bercanda, walau napasnya berat. Pak Budi membacakan inti wasiat pertama. Pembagian aset, tabungan, dan satu kalimat yang membuat dadaku hangat sekaligus perih. Ayah menulis alasan singkat, karena Ratna yang merawat dan mengurus semua kebutuhan selama ia sakit. Aku tidak menangis. Aku sudah menangis cukup selama 2 tahun terakhir. Dimas menggeser kursinya. Tidak sabar. Oke, itu yang lama. Sekarang yang baru. Baca. Pak Budi menarik napas. Baik. Dokumen yang masuk kemarin mengaku wasiat terbaru. Isinya, aku memotong, suara tetap tenang. Sebelum dibaca, saya tanya dulu. Dokumen itu datang dari siapa, Pak? Pak Budi memandangku. Diantar oleh Mas Dimas. Aku mengangguk. Tidak terkejut. Dan ayah menyerahkannya langsung ke Mas Dimas? Dimas cepat menjawab. Ya. Ayah sadar. Dia panggil aku. Dia bilang dia menyesal. Dia bilang, warisan harus adil. Aku menatapnya. Menyesal karena apa? Dimas tertawa pendek.
tapi terdengar aneh. Menyesal karena kamu manfaatin kondisi ayah. Kamu bikin ayah nulis wasiat yang berat sebelah. Aku ingin tertawa juga, tapi tidak. Aku hanya bertanya pelan, kamu terakhir ketemu ayah kapan? Dimas terdiam sepersekian detik. Lalu menjawab, ya, sering. Sering itu kapan, Dim? Suaraku masih datar, tapi aku sengaja sebut namanya tanpa mas. Bulan lalu, atau tahun lalu. Dia memukul meja. Kamu nyolot, kamu pikir kamu suci? Aku menatap tangan Dimas di atas meja. Ada noda tinta kecil di jari telunjuknya. Baru. Hitam kebiruan. Seperti habis tanda tangan sesuatu atau memegang kertas yang baru dicetak. Aku menahan diri untuk tidak langsung menyerang. Kalau aku mau menang, aku harus bikin dia merasa aman dulu, biar dia kelihatan sendiri kebodohannya. Pak Budi mulai membaca dokumen kedua. Suaranya tetap profesional, tapi aku melihat ada sedikit keraguan di matanya. Dalam wasiat ini, almarhum menyatakan bahwa seluruh aset utama dialihkan kepada putra sulung, Dimas Pratama. Kepalaku tetap tegak, tapi dadaku seperti ditusuk. Bukan karena uangnya, tapi karena kalimat itu seperti menghapus 2 tahun hidupku. Dimas langsung tersenyum lebar, hampir tertawa. Nah, dengar. Itu baru ayah yang aku kenal. Pak Budi melanjutkan. Dan Ratna hanya menerima sejumlah uang tunai sebagai tanda terima kasih. Sebesar, cukup, kataku. Dimas langsung menoleh. Cukup apa? Kamu kalah. Ratna. Kamu kalah. Aku menatap Pak Budi. Pak, boleh saya lihat dokumen itu? Pak Budi ragu. Secara prosedur, tentu bisa. Tapi, kasih saja, Dimas menyela. Biar dia puas. Biar dia lihat sendiri kalau ayah lebih percaya sama aku. Pak Budi mendorong dokumen itu ke arahku. Aku membaca pelan. Mataku tidak mencari nominal. Aku mencari detail yang orang emosional suka lewatkan. Tanggal, tempat, nama saksi, jenis kertas. Dan satu hal yang membuat kulit tengkuku meremang. Tanda tangan ayah. Terlihat benar. Tapi terlalu sempurna. Seperti ditiru dari arsip. Aku mengangkat kepala, menatap Dimas. Kamu yakin ayah tanda tangan ini kemarin? Dimas mengangkat dagu. Yakin. Aku menutup dokumen itu pelan. Seperti menutup pintu perang. Kalau gitu, kataku lembut, kita buktikan. Dan untuk pertama kalinya, senyum Dimas goyah. Aku keluar dari kantor notaris dengan langkah yang lebih tenang daripada yang aku rasakan. Dimas berjalan di depan, bahunya tegak, gaya orang yang merasa sudah menang. Tapi aku tahu, kemenangan orang panik itu biasanya cuma sementara. Di parkiran, Dimas menoleh. Udah ya, Ratna, jangan bikin ribet. Ayah udah nentuin. Kamu terima aja. Aku menatapnya datar. Kamu ngomong ayah nentuin dengan enteng banget. Padahal kamu bahkan gak ada waktu buat nentuin jadwal jenguk. Dimas mendengus. Kamu itu suka main drama. Aku kerja, Ratna. Aku punya hidup. Aku menahan napas. Di kepalaku, 2 tahun terakhir berputar seperti film yang kepalanya aku yang pegang. Tapi pemain utamanya cuma aku sendiri. Aku ingat malam pertama ayah masuk rumah sakit. Aku yang angkat badan ayah ke kursi roda. Aku yang tanda tangan administrasi. Aku yang cari kamar karena penuh. Aku yang menahan panik sambil telepon sana-sini. Dimas? Waktu itu katanya rapat. Aku ingat bulan ketiga, saat ayah mulai sering sesak. Aku tidur di kursi besi di samping ranjangnya, punggungku sakit. Tapi aku takut kalau aku pulang, ayah pergi tanpa aku dengar napas terakhirnya. Dimas? Katanya ada proyek luar kota. Aku ingat saat dokter bilang, kita coba tindakan ini, tapi risikonya tinggi. Aku yang tanya detail. Aku yang minta second opinion. Aku yang baca rekam medis. Karena aku pengacara, aku tahu satu kalimat salah bisa jadi pintu masalah. Aku bahkan tahu rumah sakit pun bisa lepas tangan kalau keluarga ceroboh. Dan aku ingat hal yang paling menyakitkan. Saat ayah sadar-sadar, dia selalu nanya pelan, Dimas, nggak bisa datang, nak? Aku selalu jawab, bisa, ya, nanti datang. Padahal aku sudah tahu, jawaban itu cuma untuk menenangkan ayah, bukan kenyataan.
Dimas berdiri di dekat mobilnya, mengangkat kunci mobil seperti piala. Intinya, kamu nggak bisa buktiin apa-apa. Wasiat terakhir itu sah. Kamu cuma nggak terima karena kalah. Aku maju selangkah. Aku nggak kalah, Dim. Aku cuma belum mulai. Dia tertawa. Mulai apa? Mulai cari celah? Mulai manipulasi lagi? Aku menatapnya tajam. Kalau kamu percaya dokumen itu bersih, kamu harusnya santai. Tapi dari tadi kamu yang paling gelisah. Dimas menahan senyum. Aku gelisah karena kamu bikin malu keluarga. Aku nggak mau orang kantor notaris ngira kita berantem. Aku mencondongkan badan sedikit, menurunkan suara. Kamu yang berantem, Dim. Aku cuma tanya fakta. Dimas membuka pintu mobil, lalu berhenti. Denger ya, Ratna. Kamu itu cuma adik. Kamu boleh pinter, boleh punya gelar, tapi kamu tetap nggak bisa ngubah kenyataan. Ayah milih aku. Kalimat itu menusuk, bukan karena aku ingin dipilih, tapi karena aku tahu, ayah bukan tipe orang yang menghapus anaknya hanya dengan satu tarikan pena. Ayah keras? Iya. Tapi ayah juga adil. Aku menatap wajah Dimas, mencari retak kecil. Dan aku menemukannya, cara dia menghindari kata kemarin kalau ditanya detail. Dia selalu lompat ke kalimat besar. Adil, milih aku, kamu manipulatif, tapi dia nggak pernah bisa menyebut jam, tempat, atau siapa yang melihat. Aku menelan ludah. Aku tidak boleh meledak sekarang. Aku butuh bukti. Bukan emosi. Aku mengeluarkan ponsel. Bukan untuk merekam, bukan untuk mengancam, hanya membuka kalender, catatan yang selama ini aku simpan rapi. Dim, kataku pelan, kemarin itu tanggal berapa? Dimas langsung menjawab cepat. Ya, kemarin. Aku mengangguk, pura-pura menerima. Lalu aku menatapnya lagi. Kemarin ayah ada di mana? Dia mengangkat bahu. Di rumah. Ya di rumahlah. Aku tersenyum tipis. Di rumah? Dimas mulai kesal. Iya. Ngapain kamu tanya-tanya? Aku menatapnya tanpa senyum. Karena kemarin ayah ada di ruang ICU, dia membeku. Aku lanjutkan, suaraku tetap rata. Aku punya jadwal visite dokter, catatan perawat, dan bukti pembayaran obat yang aku ambil kemarin sore. Bahkan ada CCTV lorong ICU kalau diperlukan. Jadi, kalau kamu bilang ayah kemarin tanda tangan wasiat terbaru di rumah, berarti kamu sedang bilang sesuatu yang besar. Dimas menelan ludah, matanya bergerak cepat. Kamu bohong. Aku menggeleng pelan. Aku nggak perlu bohong. Aku cuma perlu satu hal. Kebenaran. Dimas menutup pintu mobil dengan keras. Kalau kamu mau ribut, ribut aja. Tapi ingat, aku punya dokumen. Aku punya notaris. Aku menatapnya. Notaris itu bukan tameng. Notaris itu saksi. Dan saksi bisa bicara apa adanya. Dimas masuk mobil, menyalakan mesin. Sebelum dia pergi, dia menurunkan kaca jendela setengah. Ratna, katanya. Suaranya lebih rendah, lebih tajam. Kalau kamu lanjutin, kamu bakal nyesel. Aku menjawab tanpa menaikkan suara. Orang yang bersih nggak pernah ancam. Orang yang takut ketahuan. Baru begitu, mobilnya melaju, meninggalkan bau knalpot dan rasa panas di dadaku. Aku berdiri sendiri beberapa detik, lalu menekan satu nomor di ponsel nomor yang selama ini aku simpan untuk keadaan darurat. Bu Sari? Kataku saat panggilan tersambung. Ini Ratna. Perawat ICU yang jaga ayah kemarin masih shift. Kan? Di ujung sana terdengar hening sesaat, lalu jawaban pelan. Masih, Mbak, ada apa? Aku menatap langit yang mendung, seperti sedang menyusun peta perang di kepala. Aku butuh bantuan. Kita akan bongkar sesuatu. Sore itu, setelah telepon Bu Sari, aku tidak langsung pulang. Aku duduk di dalam mobil, memejamkan mata, dan membiarkan satu hal yang paling aku benci muncul ke permukaan. Momen di ruang notaris tadi momen ketika hidupku seolah dihapus cuma karena selembar kertas. Aku mengingatnya jelas. Pak Budi membersihkan kacamatanya pelan, lalu berkata, saya bacakan dulu wasiat yang terdaftar resmi di kantor kami. Dimas waktu itu masih bisa pura-pura tenang. Dia menyandarkan punggung, memainkan cincin di jari, seolah-olah ini cuma rapat biasa. Aku tidak.
Aku menatap map kokelet itu seperti menatap pintu terakhir ayah. Pak Budi membuka halaman pertama. Almarhum Bapak Hendra Pratama menyatakan pembagian harta sebagai berikut. Kata-kata itu terdengar formal, tapi di telingaku seperti suara palu. Aset berupa rumah utama, 2 ruko, 1 tanah di pinggir kota, dan tabungan, total sekitar 15 miliar rupiah. Dimas menelan ludah. Matanya berbinar, tapi bukan karena sedih, karena lapar. Lalu Pak Budi membaca kalimat berikutnya, pelan tapi tegas. 70% diberikan kepada anak kedua, Ratna Pratama. Ruang itu berubah dalam 1 detik. Udara jadi berat. Dimas tidak langsung meledak, dia justru membeku. Bibirnya masih tersenyum, tapi matanya kosong, seperti orang yang baru disiram air dingin. Aku tidak tersenyum. Aku cuma menarik napas dan menahan gemetar di ujung jari. Pak Budi melanjutkan, 30% diberikan kepada anak pertama, Dimas Pratama. Dimas baru bereaksi. Dia tertawa pendek, tapi ketawanya kering. 30, katanya. 30 doang, Pak? Pak Budi mengangguk. Ada alasan yang ditulis almarhum. Dan saat alasan itu dibacakan, aku merasa seperti ditampar dan dipeluk sekaligus. Alasan? Selama 2 tahun terakhir, Ratna yang merawat, mengurus pengobatan, dan memastikan kebutuhan almarhum terpenuhi. Dimas tetap anak saya, namun ia jarang hadir. Saya berharap pembagian ini adil sesuai pengorbanan. Dimas langsung berdiri. Itu fitnah. Dia menunjukku. Dia yang nulis itu. Dia yang bikin ayah percaya. Aku tidak membalas dengan teriakan. Aku hanya menatapnya. Karena siapapun yang pernah melihat ayah menulis tahu, ayah punya gaya kalimat sendiri. Kaku, tapi jujur. Tidak berbunga-bunga. Tidak dramatis. Pak Budi mengetuk meja kecil sekali, minta tenang. Lalu dia membaca bagian yang membuatku baru sadar, ayah tidak cuma membagi uang. Ayah sedang memasang pengaman, tambahan klausul, kata Pak Budi, apabila ada pihak yang mengajukan dokumen wasiat lain, maka wajib dibuktikan dengan kondisi sadar almarhum, saksi yang sah, dan tanggal yang sesuai. Jika terbukti ada pemalsuan, maka pihak yang memalsukan kehilangan hak waris sesuai ketentuan yang berlaku. Di situ aku menahan napas lebih dalam. Klausul itu bukan untuk gaya. Itu peringatan, itu pagar. Aku ingat aku sempat menoleh ke Dimas saat klausul itu dibaca. Wajahnya berubah lagi. Bukan marah, tapi gugup. Seolah ada sesuatu yang langsung menekan dadanya. Dan benar saja, beberapa menit setelahnya, Pak Budi mengangkat telunjuknya. Namun, katanya, satu kata yang membuat semua orang kembali tegang. Sejak kemarin, ada dokumen lain yang masuk. Mengaku sebagai wasiat terbaru. Dimas langsung hidup. Nah, dia menepuk meja. Itu yang benar. Itu yang ayah mau. Aku masih ingat aku meminta melihat dokumen itu. Aku masih ingat aku menyisir hal-hal kecil yang orang emosional suka abaikan. Tanggal, tempat, nama saksi, dan tanda tangan ayah, terlalu rapi. Aku bahkan ingat tekstur kertasnya. Seperti kertas baru dari printer kantor, bukan kertas yang sudah disimpan rapi lama. Dan di sudutnya, ada bekas lipatan yang aneh seperti baru dilipat cepat-cepat. Sore itu, setelah mengingat semuanya, aku akhirnya membuka mata di dalam mobil. Kepalaku sudah tidak panas. Sudah dingin. Dan itu lebih berbahaya. Karena saat aku dingin, aku tidak mencari menang lewat mulut. Aku mencari menang lewat bukti. Aku kembali menelpon Bu Sari untuk kedua kalinya. Lebih tegas. Bu, kataku, saya butuh satu hal dulu. Kemarin, ayah sempat sadar penuh enggak? Sempat pegang pulpen? Sempat tanda tangan apapun? Di ujung sana, Bu Sari menarik napas berat. Mbak Ratna, kemarin itu, ayah hampir seharian pakai obat penenang. Kalaupun melek, cuma beberapa menit, tangan beliau lemas. Aku memejamkan mata lagi, kali ini bukan karena sedih. Karena sekarang aku punya pijakan. Aku menutup telepon, lalu membuka catatan di ponselku. Aku tulis satu kalimat besar, kemarin, ICU, sedasi. Setelah itu aku menulis langkah berikutnya, satu persatu, seperti menyusun berkas perkara, rekam medis, jadwal obat, saksi perawat, CCTV koridor ICU,
Dan terakhir, notaris. Aku menyalakan mesin mobil. Di kaca spion, wajahku terlihat pucat, tapi mataku tidak lagi kosong. Ayah, gumamku pelan, kalau memang ini perang, aku yang akan selesaikan. Aku kembali ke momen itu, momen ketika Dimas merasa punya kartu as. Setelah Pak Budi selesai membaca pembagian 70-30, Dimas berdiri dengan napas tersengal, seperti orang yang baru ditampar harga diri. Ini nggak adil. Dimas menunjuk map kokelat itu. Ayah pasti nggak sadar waktu tanda tangan. Ratna pasti ngatur. Aku menatapnya tanpa reaksi. Dalam hati aku cuma bilang, kalau kamu yakin, kenapa kamu panik? Pak Budi menegakkan badan. Mas Dimas, almarhum menandatangani di hadapan saya, dalam keadaan sadar. Ada 2 saksi. Dimas tertawa miring. Saksi siapa? Orang kantor semua. Mereka ikut Pak Budi. Mereka bisa dibayar. Aku memiringkan kepala. Kamu lagi nuduh notaris bisa dibayar. Tapi kamu tetap datang ke notaris buat menang? Dimas menoleh cepat, lalu menggeleng. Kamu itu pinter ngomong, tapi ngomong doang gak bikin kamu punya hak. Lalu dia mengeluarkan map lain dari tasnya. Gerakannya terlalu teatrikal. Terlalu siap, seperti dia sudah menunggu momen ini dari tadi. Dimas mengangkat map itu tinggi-tinggi. Pak Budi, katanya lantang. Saya juga punya dokumen. Wasiat terakhir ayah. Yang benar. Yang terbaru. Pak Budi menatap map itu lebih lama dari seharusnya. Dokumen ini kapan Anda serahkan? Kemarin, jawab Dimas cepat. Aku menajamkan mata. Lagi-lagi kata itu, kemarin. Kata yang dia sebut seolah aman, seolah tidak ada detail yang bisa digali. Pak Budi meraih map itu. Baik. Saya perlu cek dulu. Dimas menggeleng keras. Enggak usah dicek lama-lama, Pak. Baca sekarang. Biar jelas. Aku menahan diri untuk tidak tertawa. Orang yang membawa dokumen sah biasanya tidak terburu-buru. Yang buru-buru itu biasanya takut diselidiki. Pak Budi membuka halaman depan. Matanya bergerak cepat membaca. Aku melihat satu hal, alisnya naik sedikit. Bukan karena kaget senang. Tapi seperti ada sesuatu yang terasa janggal. Dimas tidak peduli. Dia malah mulai menyerang. Kamu tahu kenapa ayah ubah wasiat? Dimas menatapku, suaranya penuh racun. Karena ayah sadar. Dia sadar kamu selama ini bukan merawat, tapi menguasai. Kamu bikin ayah merasa berutang sama kamu. Aku menghela napas pelan. Dim, kalau kamu mau menuduh, tuduh pakai data. Bukan perasaan. Data? Dimas menepuk dadanya. Data itu dokumen ini. Pak Budi mengangkat tangan. Mas Dimas, Mbak Ratna, saya bacakan inti dokumen ini. Dimas menyeringai. Ayo, Pak. Pak Budi membaca dengan suara lebih hati-hati dari sebelumnya. Dalam dokumen ini, almarhum menyatakan seluruh aset utama dialihkan kepada anak pertama, Dimas Pratama. Dimas langsung memotong. Nah, itu. Pak Budi melanjutkan, sedangkan Ratna menerima uang tunai sejumlah, sebagai tanda terima kasih. Dimas menatapku dengan mata menang. Tanda terima kasih, Ratna. Itu cocok, kan? Kamu kan cuma bantu. Aku menatapnya lurus. Kamu senang banget ya menghapus semua yang aku lakukan. Dimas mendekat sedikit, merendahkan suara, tapi cukup keras untuk terdengar. Karena kamu harus belajar, kamu nggak bisa ngambil semuanya. Aku tidak menjawab. Aku meminta dokumen itu. Boleh saya lihat? Tanyaku ke Pak Budi. Dimas langsung mengangguk cepat. Kasih? Kasih aja, biar dia puas. Biar dia lihat tanda tangan ayah sendiri. Pak Budi mendorong dokumen itu ke arahku. Aku membaca pelan. Aku sengaja tidak menunjukkan ekspresi apapun. Karena aku tahu, Dimas sedang mengamati wajahku, menunggu aku meledak. Tapi aku tidak meledak. Aku menyisir bagian paling membosankan yang biasanya orang malas baca. Tanggal dokumen. Tempat penandatanganan. Nama saksi. Aku berhenti di tanggal. Lalu aku mengangkat kepala pelan. Menatap Dimas seperti menatap seseorang yang baru saja jatuh ke lubang yang dia gali sendiri. Ini ditandatangani kemarin? Tanyaku. Dimas mengangguk cepat. Iya. Aku menutup dokumen itu pelan. Kemarin ayah masih bisa tanda tangan. Dimas membalas, bisa, ayah kuat.
Kamu aja yang drama. Aku menatap Pak Budi. Pak, saat dokumen ini masuk kemarin, Anda lihat ayah langsung. Pak Budi ragu. Itu ragu yang sangat kecil, tapi cukup. Saya menerima dokumen dari Mas Dimas. Saya belum bertemu langsung dengan almarhum untuk dokumen ini, katanya akhirnya. Dimas langsung memotong, karena ayah udah lemah. Pak, makanya saya wakilin. Aku menahan tawa dingin. Wakilin tanda tangan? Dimas membentak. Bukan. Ayah tanda tangan sendiri. Saya cuma ngantar. Aku mengangguk pelan, seperti setuju. Padahal di kepalaku, puzzle mulai terbentuk. Karena kalau notaris tidak melihat langsung penandatanganan untuk dokumen terbaru ini, maka semuanya hanya berdiri di atas satu hal. Klaim Dimas. Dan klaim itu mudah hancur kalau aku pegang bukti medis. Aku menatap Dimas, suaraku tenang, malah terdengar lembut. Oke. Kalau kamu yakin, kita buktikan. Kita cocokkan tanggal ini dengan kondisi ayah. Dimas tertawa, tapi ketawanya tidak sekuat tadi. Buktikan aja, aku nggak takut. Aku menatap jari telunjuknya. Noda tinta kecil itu masih ada. Dan untuk pertama kalinya, aku yakin. Ini bukan sekadar perebutan warisan. Ini pemalsuan. Dan orang yang memalsukan biasanya membuat satu kesalahan yang sama. Mereka lupa bahwa ada jejak. Aku tidak mengejar Dimas kemana-mana. Aku tidak perlu. Orang yang membawa kebohongan biasanya akan lari sendiri, dan saat lari, dia meninggalkan jejak. Malam itu aku pulang, mandi cepat, lalu duduk di meja makan yang dulu sering dipakai ayah mengisi teka-teki koran. Sekarang meja itu sepi. Tapi aku justru merasa ayah ada di situ mengawasi. Menunggu aku mengambil keputusan yang benar. Aku membuka laptop. Bukan untuk curhat. Untuk kerja. Pertama, aku tulis daftar sederhana. Apa yang bisa membuat wasiat baru itu gugur? 1. Ayah tidak dalam kondisi sadar saat menandatangani. 2. Proses penandatanganan tidak sesuai prosedur. 3. Tanda tangan dipalsukan atau ditempel dari dokumen lain. 4. Saksi tidak sah atau tidak ada. 5. Ada unsur paksaan atau penipuan. Aku menatap catatan itu lama, lalu mengetuk pulpen di meja. Dimas boleh membawa kertas. Tapi aku membawa kenyataan. Aku langsung menghubungi Bu Sari lagi. Bu, saya minta data shift kemarin, kataku pelan, menjaga nada. Bukan untuk ribut, saya cuma butuh kepastian. Ayah sempat sadar penuh jam berapa, kalau ada. Bu Sari terdengar ragu. Mbak Ratna, data medis itu sensitif. Aku mengangguk walau dia tidak melihat. Saya tahu. Saya nggak minta foto rekam medis dulu. Saya minta Anda ingat saja. Kemarin ayah bisa duduk, bisa menulis, bisa angkat tangan lama, hening beberapa detik, lalu Bu Sari menghela napas. Enggak Mbak, jangankan nulis. Angkat tangan aja lemah. Kalau melek pun, matanya kosong. Karena obat. Aku menutup mata sebentar. Terima kasih, Bu. Ratna, Bu Sari memanggil namaku pelan. Mas Dimas sempat datang sebentar sih, tapi bukan kemarin. 2 hari sebelumnya. Itu pun cuma 5 menit, 2 hari sebelumnya. Bukan kemarin. Aku membuka mata, menatap kalender di layar. Otakku langsung bekerja. Kalau Dimas datang 2 hari sebelumnya, mungkin dia mencuri momen saat ayah setengah sadar untuk membuat cerita. Tapi dokumennya bertanggal kemarin. Berarti ada kebohongan. Aku lanjutkan langkah kedua, CCTV. Aku telepon bagian keamanan rumah sakit. Aku tidak menyebut pemalsuan dulu. Aku tahu kata-kata bisa bikin pintu tertutup. Saya Ratna Pratama, keluarga pasien Hendra Pratama, kataku sopan. Saya butuh informasi prosedur permintaan rekaman CCTV koridor ICU untuk kepentingan keluarga karena ada barang ayah yang hilang. Itu bohong kecil yang sah dalam perang besar. Karena kalau aku bilang warisan atau wasiat, mereka bakal menolak dari awal. Petugas keamanan menjelaskan prosedur. Harus ada surat permohonan resmi dari keluarga dan persetujuan pihak rumah sakit. Aku catat semuanya. Nama petugas, jam, nomor internal. Aku bahkan menanyakan berapa lama rekaman disimpan. Setelah itu aku telepon teman lama yang sekarang kerja di administrasi rumah sakit.
Kami dulu satu kampus, dia tahu aku bukan tipe yang main-main. Gue butuh bantuan, kataku singkat. Dia tidak banyak tanya. Apa? Bikin jadwal visit dan catatan pemberian obat ayah untuk tanggal yang ada di dokumen ini, kataku. Lalu aku membaca tanggalnya. Dia diam sebentar. Ratna? Ini berat. Gue tahu, jawabku. Makanya gue nggak minta gratis. Gue minta lo bilang jalurnya. Legalnya gimana? Surat apa yang harus gue bikin? Dia menghela napas. Kalau lo bikin surat permohonan sebagai ahli waris, terus disertai surat kuasa kalau perlu, bisa. Tapi harus lewat manajemen. Aku mengetik cepat. Jalur resmi. Bagus. Aku suka jalur resmi. Karena jalur resmi menghasilkan kertas resmi. Dan kertas resmi menghancurkan kebohongan kertas palsu. Langkah ketiga. Tanda tangan. Aku mengambil map dokumen ayah yang aku simpan. KTP, surat tanah, beberapa berkas bank. Aku mencari tanda tangan asli ayah yang paling baru sebelum sakitnya parah. Aku letakkan 3 lembar di meja. Lalu aku bandingkan dengan dokumen wasiat baru yang tadi sempat aku foto diam-diam saat Dimas lengah. Di situ aku melihat satu hal lagi. Ayah punya kebiasaan kecil saat tanda tangan. Huruf H di awal selalu miring ke kanan. Dan ada semacam putaran kecil di ujungnya seperti kait. Di dokumen wasiat baru, putaran itu ada, tapi terlalu rapi, terlalu simetris. Orang yang meniru biasanya lupa. Tanda tangan manusia itu tidak pernah simetris. Aku bersandar, menatap langit-langit. Jantungku berdetak, tapi bukan karena takut, karena aku tahu langkah berikutnya. Aku harus kembali ke Pak Budi. Tapi bukan untuk marah. Untuk memaksa dia memilih, berdiri di sisi prosedur, atau tenggelam bersama dokumen yang kotor. Aku membuka ponsel, mengetik pesan ke nomor kantor notaris. Pak Budi, besok saya datang membawa data medis dan permohonan resmi. Saya minta pemeriksaan formil dokumen wasiat baru sesuai prosedur. Saya harap Bapak kooperatif. Aku membaca ulang pesan itu. Tidak ada ancaman, tapi isinya seperti palu. Lalu aku menatap foto ayah di ruang keluarga foto lama. Saat ayah masih kuat, masih bisa tertawa keras. Ayah, gumamku. Kalau Dimas pikir aku akan diam karena aku adik, dia salah. Aku menutup laptop. Perang ini baru dimulai. Keesokan paginya, aku datang ke kantor notaris bukan sebagai adik yang marah. Aku datang sebagai pengacara yang tahu cara menekan tanpa harus berteriak. Pak Budi menyambutku di ruang yang sama. Kursi yang sama, meja yang sama. Tapi kali ini, aku membawa map sendiri lebih tipis. Tapi isinya bisa merobohkan menara kebohongan. Dimas sudah ada di sana. Dia duduk dengan gaya santai, tapi jari-jarinya tidak berhenti mengetuk meja. Aku menyapa singkat, lalu langsung ke Pak Budi. Pak, saya minta kita lakukan pemeriksaan formil dokumen yang Mas Dimas bawa kemarin, kataku. Terutama soal tanggal dan kondisi penanda tangan. Pak Budi mengangguk pelan. Baik, Mbak Ratna. Tapi saya perlu ingatkan, kalau ini masuk jalur sengketa, prosesnya bisa panjang. Aku tersenyum tipis. Saya tidak takut panjang. Saya takut kotor. Dimas mendengus. Nih, mulai lagi. Ratna, kamu itu cuma nggak rela. Udahlah, aku menatapnya. Kalau kamu yakin dokumen itu bersih, kamu harusnya senang ada pemeriksaan. Dimas membuang wajah. Aku nggak punya waktu. Aku membuka mapku. Aku keluarkan selembar kertas pertama. Print out yang kelihatan biasa, tapi setiap angka di situ adalah peluru. Pak Budi, kataku, tanggal di wasiat terbaru itu, tanggal 12. Pak Budi melirik dokumen. Iya, aku mengangguk. Tanggal 12, jam 10 pagi, ayah saya ada di ICU, di bawah sedasi. Dimas langsung tertawa keras, terlalu keras. Sedasi? Itu kamu ngarang. Kamu nggak bisa akses data rumah sakit sembarangan. Aku menatapnya datar. Aku nggak perlu akses sembarangan. Aku keluarga langsung. Dan aku nggak bawa gosip. Aku geser kertas itu ke arah Pak Budi. Ini surat keterangan dari rumah sakit tentang status perawatan ayah pada tanggal tersebut. Kalau Bapak perlu, saya bisa ajukan permohonan lengkap untuk rekam medis. Tapi ini cukup untuk membuka pertanyaan besar.
Pak Budi membaca cepat. Wajahnya berubah sedikit. Kerutan di dahi muncul. Dimas mencondongkan badan. Itu bisa dipalsuin juga. Ratna kan pengacara. Aku menahan senyum. Menarik. Kamu percaya dokumen bisa dipalsukan, tapi kamu minta kita percaya dokumenmu tanpa diperiksa. Dimas menepuk meja. Ayah nggak koma. Ayah sadar. Aku menatap Pak Budi, lalu berkata pelan, Pak, sedasi bukan cuma tidur. Di catatan ini, dokter menulis dosis dan jadwal pemberian obat penenang. Artinya, ayah tidak dalam kondisi stabil untuk menulis panjang, apalagi membuat keputusan hukum baru. Pak Budi menghela napas, tampak mulai merasa terjepit. Mas Dimas, katanya hati-hati, Anda mengatakan ayah menandatangani langsung di rumah, benar? Dimas menjawab cepat, iya. Aku menoleh, pura-pura bingung. Di rumah? Dimas mengangguk keras. Sudah terlanjur. Aku membuka kertas kedua lebih sederhana. Bukti pembayaran obat ICU yang aku ambil tanggal 12 sore. Aku dorong pelan ke tengah meja. Ini pembayaran obat ICU atas nama ayah, tanggal 12. Rumah sakit tidak akan keluarkan obat ICU kalau pasiennya di rumah. Dimas menelan ludah. Pak Budi menatap Dimas lebih lama. Kali ini tanpa basa-basi. Mas Dimas, jadi ayah Anda tanggal 12 di mana? Dimas mulai mengangkat suara. Ya? Dia sempat pulang sebentar. Habis itu balik. Aku mengangkat alis. Icu boleh pulang sebentar. Dimas terdiam sepersekian detik. Dan disitulah twist itu muncul bukan dari dramaku, tapi dari kebohongannya sendiri. Pak Budi meletakkan kertas itu perlahan, suaranya berubah lebih tegas. Mbak Ratna benar. Pasien ICU tidak bisa pulang sebentar. Kalau ada pemindahan, ada catatan resmi, ada surat, ada administrasi. Dimas berdiri, napasnya cepat. Pak Budi, ini keluarga, jangan cari-cari. Saya punya hak. Aku tetap duduk. Aku tidak perlu berdiri untuk membuat dia jatuh. Aku mengambil ponsel, memutar satu rekaman suara singkat dari Bu Sari, bukan rekam medis, bukan detail ilegal, hanya kalimat sederhana. Tanggal 12 beliau pakai obat penenang hampir seharian. Tangan lemas. Kalau melek pun cuma beberapa menit. Aku mematikan rekaman itu sebelum terdengar panjang. Cukup. Dimas menatapku seperti mau menerkam. Kamu main kotor. Aku menatap balik. Aku main rapi. Pak Budi menelan ludah. Tangannya merapikan berkas, tapi gerakannya gelisah. Dia mulai sadar, dokumen, wasiat baru, itu tidak cuma masalah keluarga, itu bisa menjadi masalah hukum yang menyeret namanya. Aku bicara pelan, tapi setiap katanya jelas. Pak, saya minta satu hal sekarang. Dokumen wasiat terbaru itu jangan diperlakukan sebagai sah sebelum diuji. Dan saya minta Bapak mencatat di berkas bahwa ada indikasi tanggal dan kondisi penandatangan tidak sesuai. Dimas membentak, jangan catat apa-apa. Pak Budi menatap Dimas. Lalu untuk pertama kalinya, dia berkata dengan nada yang membuat ruangan hening. Mas Dimas, kalau dokumen ini palsu, konsekuensinya bukan cuma pembagian warisan. Ini pidana. Dimas membeku. Dan di detik itu, aku tahu aku sudah menemukan retakan pertama. Bukan retakan di dokumen, tapi retakan di diri Dimas. Setelah kalimat, ini pidana keluar dari mulut Pak Budi, ruangan itu seperti kehilangan oksigen. Dimas masih berdiri, tapi sekarang berdirinya bukan seperti pemenang, lebih mirip orang yang baru sadar lantainya rapuh. Aku tidak menikmati ketakutannya. Aku hanya memakai momen itu. Pak, kataku tenang. Saya tidak minta Bapak memihak saya. Saya minta Bapak memihak prosedur. Pak Budi mengangguk pelan, lalu menatap Dimas. Mas Dimas, saya sarankan Anda menahan diri. Kalau Mbak Ratna ajukan pemeriksaan lebih lanjut, saya wajib kooperatif. Dimas menahan napas. Matanya merah. Bukan karena sedih, karena marah yang ditahan. Dia mendesis, Ratna, kamu mau bikin aku masuk penjara? Aku menatapnya lurus. Aku mau kamu berhenti bohong. Dimas tertawa pendek, tapi suaranya patah. Kamu pikir kamu bisa buktiin semuanya cuma dari satu surat rumah sakit? Aku mencondongkan badan sedikit. Satu surat itu pembuka. Sekarang aku ambil 3 paku terakhir.
biar peti kebohonganmu terkunci dari luar. Aku berdiri, memasukkan berkas ke map, lalu menatap Pak Budi. Pak, saya akan ajukan permohonan resmi untuk rekam medis lengkap. Sekalian saya minta Bapak siapkan salinan dokumen yang Mas Dimas serahkan kemarin, termasuk amplop atau bukti penerimaannya. Ada jejak penerimaan, kan? Pak Budi mengangguk cepat. Ada buku register dan tanda terima. Dimas langsung memotong. Nggak perlu. Itu urusan internal. Aku menoleh. Justru internal itu yang penting. Karena kalau dokumen itu masuk lewat jalur yang salah, jalur masuknya juga jadi bukti. Dimas membanting telapak tangan ke meja. Kamu curang. Aku menatapnya, suaraku dingin. Curang itu kalau kamu bikin ayah tanda tangan saat ayah bahkan nggak bisa angkat tangan. Ruangan hening lagi. Pak Budi menelan ludah. Dimas seperti mau bicara, tapi kata-katanya macet. Aku keluar dari kantor notaris tanpa banyak drama. Di luar, aku langsung bergerak seperti orang yang sudah punya peta. Langkah 1, rekam medis. Aku ke rumah sakit, bukan ke ICU dulu, tapi ke bagian manajemen. Aku sudah siap dengan surat permohonan tertulis sebagai keluarga pasien, lengkap dengan fotokopi identitas dan bukti hubungan keluarga. Aku sengaja pilih jalur ini supaya semuanya tercatat resmi. Petugas administrasi menatap suratku. Mbak Ratna, ini untuk apa? Aku tersenyum tipis. Untuk kepentingan hukum keluarga. Saya hanya butuh data kondisi sadar, obat sedasi, dan catatan dokter pada tanggal 12. Petugas itu menarik napas. Harus menunggu persetujuan manajemen, Mbak. Baik, jawabku. Saya tunggu jawaban tertulis, dan tolong catat jam saya menyerahkan permohonan. Aku tidak menunggu lama untuk langkah 2, CCTV. Aku turun ke pos keamanan. Petugas yang kemarin bicara denganku mengenali suaraku. Mbak Ratna, katanya pelan, soal CCTV itu, aku mengangkat surat permohonan baru. Kali ini tanpa alasan barang hilang. Kali ini aku menulis jelas. Untuk kepentingan pembuktian kehadiran pihak tertentu di area ICU pada tanggal 12. Aku tidak menulis wasiat, tapi semua orang paham maksudnya. Petugas keamanan mengangguk, menandai suratku. Rekaman disimpan 30 hari, Mbak. Tapi aksesnya harus lewat manajemen. Bagus, kataku. Berarti masih ada. Aku menuliskan di catatan. Deadline rekaman. Langkah 3, saksi. Aku tidak bisa memaksa perawat bersaksi sekarang. Tapi aku bisa menyiapkan mereka. Aku menemui Bu Sari di lorong. Tidak lama, tidak mencolok. Aku menahan emosi, karena aku tahu perawat tidak suka dibawa ke drama keluarga. Bu, kataku pelan. Saya cuma minta satu hal. Kalau nanti ada proses resmi, Ibu bersedia memberi keterangan soal kondisi ayah tanggal 12? Bu Sari menatapku lama. Matanya lelah, tapi ada belas kasihan. Mbak Ratna, katanya lirih. Saya nggak mau ikut ribut. Tapi saya juga nggak suka kalau orang memanfaatkan pasien. Kalau diminta resmi, saya akan bilang apa adanya. NH4. Aku mengangguk, dada rasanya sedikit lebih ringan. Terima kasih, Bu. Aku baru saja berbalik. Ketika suara yang tidak aku duga muncul dari belakang. Ratna? Aku menoleh. Seorang laki-laki muda berdiri di ujung lorong. Memakai jaket biasa, bukan seragam rumah sakit. Wajahnya familiar tapi aku butuh beberapa detik untuk mengenalinya. Aldi? Mulutku spontan menyebut nama itu. Kamu ngapain di sini? Aldi menatapku, lalu menelan ludah. Aku dulu sopir ayah. Yang dulu sering nganter beliau kontrol. Dadaku mengencang. Kamu masih kerja? Aldi menggeleng cepat. Enggak. Aku berhenti. Karena, Mas Dimas. Jantungku berdetak lebih keras. Aku menatap Aldi tanpa berkedip. Mas Dimas kenapa? Aldi menunduk, lalu berkata pelan, seperti takut dinding ikut mendengar. Ratna, aku pernah disuruh nganter satu map ke percetakan. Isinya, kayak dokumen. Dan Mas Dimas bilang, jangan cerita ke siapa-siapa. Aku membeku. Itu bukan bukti akhir, tapi itu arah. Aku melangkah mendekat. Suaraku tetap tenang. Kapan? Aldi mengangkat kepala, wajahnya pucat. 2 hari sebelum ayah meninggal. Aku menelan ludah, menahan emosi yang mulai naik.
2 hari sebelum, tepat saat Dimas sempat datang sebentar ke ICU. Aku merogoh ponsel, membuka catatan. Aldi, kataku, kamu ingat nama percetakannya, alamatnya? Siapa yang terima? Aldi mengangguk pelan. Aku ingat. Aku menarik napas panjang. Sekarang aku punya 3 pilar, medis, CCTV, saksi. Dan 1 jalur tambahan yang bahkan Dimas mungkin lupa. Jejak kertas dari percetakan. Aku menatap lorong ICU yang sunyi. Ayah, gumamku dalam hati, aku mulai lihat gambarnya. Dan saat aku melangkah pergi, ponselku bergetar. 1 pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, tapi cukup untuk membuat darahku dingin. Berhenti, Ratna. Kalau enggak, rahasia kamu juga kebuka. Pesan ancaman itu tidak membuatku mundur. Justru sebaliknya kalau Dimas sudah mulai menyerang dari belakang. Berarti aku sudah dekat dengan sesuatu yang bisa menjatuhkannya. 3 minggu kemudian, perkara sengketa warisan resmi masuk jalur hukum. Bukan karena aku suka ribut. Tapi karena Dimas memaksa semuanya jadi formal dengan 1 dokumen yang dia bilang wasiat terbaru. Hari sidang pertama, ruang pengadilan penuh suara kursi digeser, bisik-bisik, dan napas orang yang menunggu drama. Dimas datang dengan setelan rapi, rambutnya licin, sepatunya mengilap, seolah dia sedang datang ke acara kemenangan, bukan ke sidang. Dia bahkan sempat tersenyum ke arahku, senyum yang dibuat-buat. Ratna, katanya pelan saat kami berpapasan, kamu masih mau lanjut? Nanti kamu capek sendiri. Aku menatapnya singkat. Capek itu urusanku. Bohong itu urusan kamu. Dimas tertawa kecil, lalu menepuk bahu pengacaranya, seorang pria dengan nada bicara keras dan kebiasaan memotong orang. Tipikal yang suka menang lewat intimidasi. Aku tidak memakai pengacara lain. Aku bisa membela diriku sendiri. Dan aku tahu setiap detail yang Dimas tidak sangka akan aku pegang. Ketika majelis hakim masuk, suasana langsung tegang. Hakim ketua membuka persidangan, memeriksa identitas, lalu meminta masing-masing pihak menyampaikan pokok keberatan. Pengacara Dimas berdiri duluan. Suaranya lantang, berani, dan penuh kalimat manis yang sebenarnya kosong. Yang mulia, klien kami adalah anak sulung. Almarhum menyerahkan wasiat terakhir yang sah kepada klien kami. Namun, pihak penggugat berusaha menggugurkan hanya karena tidak menerima pembagian. Aku menahan senyum. Mereka selalu pakai kalimat itu, tidak menerima. Padahal ini bukan tentang menerima. Ini tentang kebenaran. Pengacara itu melanjutkan, kami memiliki dokumen wasiat terbaru, bertanggal 12, dengan tanda tangan asli almarhum. Dimas menatapku sambil mengangguk-angguk, seperti mengatakan, lihat, kamu nggak akan bisa apa-apa. Aku menunggu sampai hakim mempersilakan pihakku. Aku berdiri. Tidak tergesa, tidak emosional. Yang mulia, aku memulai. Saya Ratna Pratama. Saya bukan menolak pembagian. Saya menolak dokumen yang diduga dibuat saat almarhum dalam kondisi tidak sadar dan tidak mungkin menandatangani. Pengacara Dimas langsung menyela. Dugaan saja, Yang mulia, tidak ada bukti. Aku menoleh, menatapnya sebentar, lalu kembali ke hakim. Bukti ada, Yang mulia. Tapi saya akan sajikan berurutan sesuai prosedur. Hakim mengangguk pelan. Silakan. Dimas terlihat masih santai. Terlalu santai, dan itu kesalahan terbesar orang yang merasa sudah menang. Hakim bertanya, pihak tergugat, bagaimana dokumen wasiat bertanggal 12 itu diperoleh? Pengacara Dimas menjawab, klien kami menerima langsung dari almarhum, kemudian menyerahkan ke notaris. Aku mengangkat tangan. Mohon izin, Yang mulia. Kemarin, di kantor notaris, tergugat menyatakan almarhum menandatangani di rumah. Hari ini dikatakan menerima langsung lalu menyerahkan ke notaris. Saya ingin klarifikasi, apakah penandatanganan terjadi di rumah atau di hadapan notaris? Dimas menegang sedikit. Pengacaranya cepat mengangkat suara. Intinya sama, almarhum menandatangani. Aku tetap tenang. Dalam hukum, detail adalah segalanya. Hakim menatap Dimas. Tergugat, jawab singkat. Di mana penandatanganan terjadi? Dimas berdiri, mengangkat dagu. Di rumah, Yang mulia, ayah. Memanggil saya. Ayah sadar.
Ayah ingin adil. Aku mengangguk, menuliskan sesuatu di catatan kecil. Bukan karena aku butuh, tapi karena aku ingin semua orang melihat. Dimas baru saja mengunci ceritanya sendiri. Hakim bertanya lagi. Ada saksi yang melihat almarhum menandatangani? Dimas menoleh cepat ke pengacaranya. Pengacara itu menjawab, ada. Kami akan ajukan saksi pada sidang pembuktian. Aku menyela. Sopan. Mohon izin, Yang Mulia. Saksi yang disebutkan dalam dokumen itu siapa? Pengacara Dimas terlihat ragu sejenak, lalu menjawab, saksi-saksi adalah pihak yang berada di sekitar almarhum. Nama? Aku tanya, tetap datar. Pengacara itu menegang. Nanti di pembuktian. Hakim mengetuk palu kecil. Baik. Pada sidang berikutnya, pihak tergugat wajib menghadirkan saksi sesuai dokumen. Dimas kembali duduk. Senyumnya muncul lagi, tapi kali ini lebih tipis. Dan saat itu, aku melihat satu hal. Dimas percaya diri bukan karena dia punya bukti kuat, tapi karena dia pikir aku akan menyerang dengan emosi, seperti orang kalah. Dia tidak tahu, aku sudah menyiapkan jebakan yang paling halus. Hakim menutup sidang hari itu dan menetapkan jadwal pembuktian. Saat semua orang berdiri, Dimas mendekat ke arahku, berbisik dengan suara yang dibuat merendahkan. Kamu lihat, Hakim pun kasih kesempatan. Kamu buang waktu, Ratna. Aku menatapnya, lalu berkata pelan, cukup untuk membuatnya mendengar tapi tidak cukup untuk jadi keributan. Kesempatan itu bukan buat kamu menang, Dim. Itu buat kamu ngomong, sebelum kebohonganmu dibuka. Dimas menyeringai. Buka aja. Aku mengangguk. Oh, pasti. Aku berjalan keluar ruang sidang dengan langkah stabil. Di luar, ponselku bergetar lagi, kali ini bukan ancaman. Pesan dari Aldi. Ratna, aku ingat nama percetakan itu, dan aku punya foto struknya. Dadaku menghangat, tapi mataku tetap dingin. Karena aku tahu, sidang berikutnya bukan lagi soal kata-kata. Sidang berikutnya soal bukti yang tidak bisa Dimas tertawakan. Sidang pembuktian kedua terasa berbeda sejak aku melangkah masuk. Ruangan itu masih sama, kursinya masih sama, tapi tatapan orang-orang berubah. Mereka tidak lagi menunggu drama. Mereka menunggu siapa yang akan jatuh. Dimas datang dengan gaya yang masih sok tenang, tapi kali ini senyumnya tidak utuh. Dia duduk, menepuk-nepuk mapnya, seperti menghibur dirinya sendiri bahwa kertas bisa menyelamatkan semuanya. Hakim ketua membuka sidang. Hari ini pembuktian. Pihak tergugat menghadirkan saksi, pengacara Dimas berdiri. Hadir, Yang Mulia. Dimas menatapku cepat, seolah mau bilang, lihat, aku siap. Aku tidak bereaksi. Hakim mengangguk. Baik. Pihak tergugat dulu. Pengacara Dimas memanggil saksi pertama. Seorang pria setengah baya, pakai kemeja kusut, wajahnya tegang. Dia duduk di kursi saksi seperti orang yang dipaksa datang. Nama? Tanya Hakim. Rudi, Yang Mulia, jawabnya. Aku mencatat. Rudi. Nama yang tidak pernah ada dalam hidup ayahku. Pengacara Dimas mulai bertanya dengan nada menuntun. Saudara Rudi, Anda melihat almarhum menandatangani wasiat bertanggal 12? Rudi menelan ludah. Iya. Di mana penandatanganan terjadi? Di rumah almarhum. Aku menatap Rudi tanpa berkedip. Aku tidak perlu menekan dulu. Aku biarkan dia bicara sampai dia terjerat sendiri. Pengacara Dimas mengangguk puas. Apakah almarhum dalam keadaan sadar? Iya. Sadar. Jawab Rudi cepat. Dimas tersenyum, seperti baru dapat oksigen. Hakim menoleh padaku. Pihak penggugat, silakan silang. Aku berdiri pelan. Aku membawa satu map tipis dan satu ponsel, tapi itu cukup. Aku menatap Rudi. Pak Rudi, Anda kenal almarhum Pak Hendra dari kapan? Rudi mengerjap. Saya. Tetangga. Aku mengangguk. Tetangga yang mana? Dia menggaruk leher. Yang, rumahnya deket. Aku tersenyum tipis. Deket itu rumah nomor berapa, Pak? Rudi terdiam. Pengacara Dimas menyela, Yang Mulia, pertanyaan itu tidak relevan. Aku menoleh ke Hakim. Relevan, Yang Mulia. Karena saksi mengaku berada di rumah almarhum pada tanggal dan jam tertentu.
Saya perlu menguji apakah saksi ini benar pernah ada dalam lingkungan keluarga. Hakim mengangguk. Jawab. Rudi menarik napas, lalu asal menyebut, nomor 20. Aku menulis pelan. Lalu aku mengangkat kepala. Pak Rudi, kataku, suaraku masih lembut, alamat rumah ayah saya itu nomor 7. Di kompleks itu, nomor 20 rumahnya kosong sejak 2 tahun lalu. Ruangan langsung bergemuruh kecil. Dimas menoleh tajam ke pengacaranya, wajahnya mulai kaku. Rudi gelagapan. Maksud saya lewat. Aku tidak membiarkannya kabur. Baik, kataku. Kita tidak bahas nomor lagi. Kita bahas jam. Aku mengangkat satu lembar kertas. Anda bersaksi penandatanganan terjadi tanggal 12. Jam berapa? Rudi menelan ludah. Pagi. Pagi jam berapa, Pak? Jam 10. Aku mengangguk, seolah-olah itu jawaban yang pas. Lalu aku menoleh ke hakim. Yang mulia, kataku, saya ajukan bukti surat keterangan rumah sakit dan catatan administrasi bahwa pada tanggal 12 jam 10, almarhum berada di ICU, dalam sedasi, dan tidak berada di rumah. Pengacara Dimas berdiri cepat. Keberatan. Itu belum rekam medis lengkap. Aku menatap hakim. Ini bukti permulaan yang sudah cukup menguji keterangan saksi. Rekam medis lengkap sedang dalam proses permohonan resmi, dan akan saya ajukan saat diterbitkan. Hakim melihat berkas yang aku serahkan, lalu menatap Rudi. Saksi, bagaimana Anda menjelaskan almarhum di ICU pada jam yang Anda sebut? Rudi pucat. Saya. Dimas membentak dari kursinya. Jawab yang benar. Hakim mengetuk palu. Tergugat, diam. Rudi gemetar. Saya cuma diminta datang. Aku langsung masuk, tepat saat retaknya paling terlihat. Diminta siapa, Pak Rudi? Tanyaku pelan. Rudi menatap Dimas, lalu menunduk. Saya nggak tahu. Aku mengangguk. Baik. Kalau begitu saya ganti pertanyaan. Aku mengeluarkan ponselku, membuka foto. Aku tidak menunjukkan dulu, aku hanya bicara. Pak Rudi, Anda pernah ke percetakan bernama Sinar Jaya Print 2 hari sebelum almarhum meninggal? Rudi membeku. Dimas mendadak berdiri. Itu ngaco. Aku menoleh, tetap tenang. Saya belum menyebut nama siapapun. Hakim menatapku. Mbak Ratna, jelaskan. Aku mengangkat ponsel, menunjukkan foto struk yang Aldi kirim. Yang mulia, ini struk pembayaran dari percetakan. Tanggalnya 2 hari sebelum almarhum meninggal. Atas nama pemesan, Dimas Pratama. Jenis cetaknya, dokumen format legal. Dimas seperti tersetrum. Itu fitnah. Itu bisa struk apa aja. Aku mengangguk. Bisa. Makanya saya tidak berhenti di struk. Aku membuka foto kedua, lokasi percetakan, dan screenshot chat Aldi cukup bagian yang menyebut Dimas menyuruh antar map dan melarang cerita. Hakim mengangkat tangan. Bukti percakapan akan diuji keasliannya, tapi ini cukup menjadi indikasi. Dimas menatapku dengan mata liar. Pengacaranya menarik lengan Dimas pelan, seperti menahan bom. Hakim menoleh lagi ke Rudi. Saksi, Anda bersaksi di bawah sumpah. Jika Anda berbohong, ada konsekuensi. Rudi mulai menangis. Saya disuruh, saya cuma dikasih uang. Ruangan mendadak hening, seperti semua napas ditahan. Aku tidak tersenyum. Aku hanya berkata satu kalimat, pelan tapi tajam. Yang mulia, ini baru saksi pertama. Dimas tampak seperti ingin kabur, tapi kakinya tidak bergerak. Hakim mengetuk palu lagi. Sidang dilanjutkan. Pihak tergugat, apakah masih ingin menghadirkan saksi berikutnya? Pengacara Dimas menelan ludah. Kami minta waktu. Yang mulia, hakim menatap tajam. Waktu bukan untuk mengarang cerita baru. Tapi silakan. Saya catat bahwa keterangan saksi pertama mengalami kontradiksi serius. Aku duduk kembali. Dimas menatapku dari kejauhan. Tatapannya bukan lagi meremehkan. Itu tatapan orang yang baru sadar. Aku tidak sedang menyerang dengan marah. Aku sedang menguliti dia pelan-pelan. Dan dia masih belum tahu, bukti paling mematikan belum aku buka. Sidang berikutnya datang lebih cepat dari yang Dimas kira, tapi lebih lambat dari yang aku rasakan.
Karena di sela-sela jadwal pengadilan, aku tetap bergerak mengikat bukti seperti mengikat simpul, satu persatu, sampai tidak ada ruang untuk lari. Hari itu, ruang sidang lebih sunyi. Bahkan bisik-bisik penonton terdengar takut. Dimas duduk kaku. Pengacaranya tidak lagi banyak gaya. Dan yang membuat dadaku berdebar, Pak Budi, notaris itu, hadir sebagai saksi. Begitu namanya dipanggil, Pak Budi berdiri dengan wajah pucat. Tangannya membawa map hitam yang aku tidak pernah lihat sebelumnya. Hakim ketua menatapnya. Saksi, Anda notaris yang membuat wasiat pertama? Iya, Yang Mulia, jawab Pak Budi pelan. Dan dokumen yang disebut wasiat terbaru itu juga masuk ke kantor Anda? Pak Budi menelan ludah. Masuk, Yang Mulia, diserahkan oleh pihak tergugat. Hakim mengangguk. Baik. Jelaskan sesuai yang Anda ketahui. Pengacara Dimas berdiri duluan, mencoba mengendalikan arah. Pak Budi, ketika Anda menerima dokumen terbaru itu, apakah Anda melihat tanda tangan almarhum? Pak Budi berhenti sebentar, seperti menimbang. Saya melihat tanda tangan di kertasnya, tapi saya tidak menyaksikan penandatanganannya langsung. Dimas langsung bergerak gelisah di kursi. Pengacara Dimas cepat melanjutkan, tapi Anda seorang notaris, Anda pasti bisa menilai apakah tanda tangan itu mirip, bukan? Pak Budi menghela napas. Mirip, ya. Tapi kemiripan bukan pembuktian. Dalam prosedur, saya harus memastikan penandatanganan dilakukan di hadapan saya atau sesuai ketentuan yang sah. Hakim mengetuk meja. Jadi, Anda tidak bisa memastikan dokumen itu dibuat sesuai prosedur? Pak Budi menunduk. Tidak, Yang Mulia. Aku melihat Dimas menelan ludah, keras. Hakim menoleh padaku. Pihak penggugat, silang. Aku berdiri pelan, menatap Pak Budi tanpa marah. Aku tahu dia bukan musuh utama. Dia cuma orang yang terjebak di antara uang dan aturan. Pak Budi, kataku, saya ingin tanya soal wasiat pertama. Saat ayah membuat wasiat itu, apakah beliau pernah menyebut kekhawatiran tertentu? Pak Budi mengangkat kepala, matanya berkedip cepat, seperti ada hal yang dia simpan terlalu lama. Pengacara Dimas menyela, Yang Mulia, itu spekulatif. Hakim mengangkat tangan. Biarkan saksi jawab. Ini soal motif dan konteks. Pak Budi menarik napas panjang. Lalu dia berkata, suaranya lebih berat. Almarhum pernah bilang, beliau khawatir akan ada yang mengubah atau memalsukan wasiat setelah beliau tidak ada. Ruangan langsung seperti membeku. Dimas spontan berdiri. Itu bohong. Hakim mengetuk palu. Tergugat. Duduk. Dimas duduk kembali, tapi wajahnya sudah tidak terkendali. Aku tetap tenang, tapi dadaku bergetar. Aku tidak menyangka ayah sejauh itu, sudah melihat kemungkinan ini. Aku lanjutkan, pelan. Pak Budi, apakah ayah melakukan sesuatu untuk mengantisipasi kekhawatiran itu? Pak Budi menelan ludah. Tangannya meraih map hitam yang dia bawa, lalu membukanya perlahan. Ada, Mbak Ratna, katanya lirih. Almarhum menitipkan satu berkas tambahan, dengan instruksi. Hanya boleh dibuka jika ada sengketa. Aku mendengar suara kursi berderit. Dimas bergerak gelisah, pengacaranya berbisik panik. Hakim ketua mencondongkan badan. Berkas tambahan, jelaskan. Pak Budi mengeluarkan amplop coklat tebal dari map hitam itu. Di sudut amplop ada tanda tangan ayah yang besar dan cap lilin kecil cap yang aku kenal karena ayah suka hal-hal kuno. Pak Budi mengangkat amplop itu tinggi. Ini amplop yang disegel almarhum, tidak pernah dibuka. Saya bawa hari ini sesuai permintaan majelis. Dimas langsung bersuara, parau. Itu apaan? Pak? Jangan main-main. Aku menatap amplop itu, dan tiba-tiba tenggorokanku panas. Seolah ayah sedang bicara dari balik kertas. Hakim mengetuk meja. Saksi, Anda pastikan segel ini utuh sejak diserahkan? Iya, Yang Mulia. Ada register penyerahan. Ada tanda terima. Segel tidak pernah rusak. Hakim menoleh ke panitera. Catat, pengacara Dimas berdiri. Suaranya mulai pecah. Yang Mulia, kami keberatan. Ini bisa dibuat-buat. Hakim menatap tajam. Keberatan dicatat, tapi jika ini bagian dari prosedur notaris, maka akan dipertimbangkan. Aku mengangkat tangan, suaraku tetap lembut. Yang Mulia, saya mohon amplop itu dibuka di hadapan sidang.
karena ini berkaitan langsung dengan sengketa. Hakim mengangguk pelan. Baik. Panitera, buka dengan prosedur. Semua pihak memperhatikan. Panitera memakai sarung tangan. Ruangan hening. Bahkan napas terdengar. Saat segel lilin itu dipatahkan, Dimas seperti orang kehabisan darah. Tangannya mencengkeram kursi. Panitera mengeluarkan selembar surat tulisan tangan. Tulisan ayah. Aku mengenal setiap goresannya. Hakim membaca dengan suara jelas, tidak terburu-buru. Jika kalian membaca surat ini, berarti kekhawatiranku benar. Ada yang mencoba mengubah kehendakku setelah aku pergi. Dimas menutup mulutnya sendiri, seperti menahan teriak. Hakim lanjut membaca. Aku mencintai dua anakku. Tapi aku tahu, Dimas selama ini punya ambisi yang tidak sehat. Karena itu, aku membuat wasiat resmi di hadapan notaris dan saksi. Dan aku meminta Pak Budi menyimpan surat ini sebagai pengaman. Ruangan mulai bergemuruh kecil. Tapi Hakim mengangkat tangan meminta tenang. Aku menahan air mata, tapi bukan air mata sedih. Ini air mata yang terasa seperti keadilan pulang. Hakim membaca kalimat berikutnya. Dan itu adalah pukulan paling keras. Jika muncul wasiat terbaru yang tidak kubuat di hadapan notaris, anggap itu tidak sah. Dan jika terbukti ada pemalsuan, bagian waris Dimas harus dicabut sepenuhnya, dan dialihkan sesuai hukum kepada Ratna. Dimas berdiri, kali ini benar-benar kehilangan kontrol. NGGak. Itu NGG adil. Dia berteriak. Itu NGGA mungkin. Hakim mengetuk palu berkali-kali. Tergugat, tertib. Dimas tidak peduli. Dia menatap Pak Budi dengan mata merah. Pak. Bapak jebak saya? Pak Budi gemetar, tapi suaranya keluar, jelas untuk pertama kalinya. Mas Dimas, saya tidak menjebak. Saya menjalankan titipan almarhum. Aku menatap Dimas. Akhirnya bicara. Ini bukan jebakan dari aku, Dim, kataku pelan. Ini jebakan dari ayah, karena ayah tahu siapa yang akan mencoba mengkhianati. Dimas seperti mau maju. Tapi petugas pengadilan sudah bergerak mendekat. Pengacaranya berdiri panik, mencoba menenangkan, tapi Dimas sudah meledak. Dan di tengah kekacauan itu, Hakim menatap semua pihak dengan dingin. Dengan adanya surat pengaman notaris dan keterangan saksi, majelis akan mempertimbangkan serius indikasi pemalsuan. Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti forensik tanda tangan. Aku duduk perlahan. Di dalam dada, ada rasa sakit yang aneh. Karena menang itu tidak pernah benar-benar manis kalau harus melewati kematian ayah. Tapi setidaknya satu hal jelas. Ayah sudah tahu. Dan ayah memilih melindungiku. Bahkan setelah beliau pergi. Hari itu, setelah surat pengaman ayah dibacakan, sidang tidak lagi terasa seperti sengketa warisan. Rasanya seperti pemakaman kedua pemakaman untuk topeng Dimas. Hakim menutup sesi dengan tegas, memberi jadwal pemeriksaan lanjutan. Tapi Dimas sudah tidak sanggup menunggu. Begitu palu diketuk, dia berdiri seperti orang kehilangan tanah. Ratna. Dia memanggil, suaranya serak. Aku menoleh perlahan. Dimas melangkah mendekat, tapi langkahnya tidak stabil. Matanya merah, napasnya naik turun. Dia bukan lagi abang yang suka merendahkan. Dia seperti anak kecil yang baru ketahuan mencuri. Kamu senang, ya? Katanya sambil tertawa kecil yang terdengar sakit. Kamu senang aku hancur? Aku menahan emosi. Aku nggak senang. Aku capek. Capek? Dimas mendadak berteriak, lalu suaranya pecah. Kamu capek? Kamu pikir aku nggak capek? Orang-orang di ruang sidang menoleh. Petugas pengadilan mendekat, siap menahan kalau dia mengamuk. Dimas menunjuk dada sendiri. Aku ini anak pertama. Aku yang harusnya nerusin semua. Aku yang harusnya dihormatin. Aku menatapnya, dingin tapi tidak kejam. Dihormati itu hasil, bukan urutan lahir. Dimas terdiam beberapa detik. Lalu tiba-tiba seperti tali putus dia menangis. Tangisnya bukan tangis tenang. Tangisnya meledak, membuat wajahnya merah, bahunya bergetar keras. Dia menutup mulutnya, tapi suara sobeknya tetap keluar. Ayah jahat. Dia terisak, kata-katanya kacau. Ayah jebak aku. Ayah lebih sayang kamu.
Aku merasakan sesuatu di dada bukan puas, tapi perih. Karena di balik semua kebusukan, Dimas tetap anak ayah. Dan melihat dia memanggil nama orang yang sudah tidak ada, itu seperti melihat luka yang tidak bisa dijahit. Dimas jatuh terduduk di bangku lorong, memegang kepala. Aku cuma mau diakui. Aku menghela napas panjang, menahan air mata yang rasanya naik lagi. Aku mendekat, tapi tidak terlalu dekat. Aku tidak ingin memberi harapan palsu, tapi aku juga tidak ingin menambah luka. Dim, kataku pelan, ayah nggak pernah bilang kamu bukan anaknya. Ayah cuma nggak mau kamu jadi orang yang menghalalkan apapun. Dimas mengangkat wajahnya. Matanya basah, liar. Aku ngelakuin ini karena aku takut, Ratna. Aku takut kamu ngambil semuanya. Aku takut aku jadi nggak ada apa-apanya. Aku menatapnya lama. Kamu nggak takut aku ngambil semuanya? Jawabku pelan. Kamu takut kamu harus jujur sama diri kamu sendiri. Dimas menggertakkan gigi, lalu menangis lagi, lebih keras. Dia memukul paha sendiri, seperti marah pada tubuhnya yang tidak bisa menghapus kenyataan. Ayah, maafin aku. Dia menatap lantai kosong seolah di situ ada bayangan ayah. Aku cuma mau punya pegangan. Aku cuma mau menang. Aku tidak membalas dengan ceramah. Aku hanya menatapnya dan berkata satu kalimat yang paling berat. Ayah nggak bisa maafin kamu sekarang, Dim. Tapi kamu masih bisa berhenti tambah dosa. Petugas pengadilan mendekat, menyentuh bahu Dimas. Pak, tenang, Pak. Dimas menepis, tapi lemah. Dia seperti sudah habis. Di ujung lorong, Pak Budi berdiri dengan wajah bersalah. Matanya menatap aku, seperti ingin bilang maaf. Aku tidak membalas dengan senyum. Aku hanya mengangguk kecil. Ini bukan soal dia lagi. Aku berjalan melewati Dimas. Dan saat aku melewatinya, dia memanggil lagi. Suaranya kecil seperti orang tenggelam. Ratna, kalau ayah masih ada, dia bakal benci aku, ya? Aku berhenti. Aku menoleh pelan, menatap mata abangku yang sekarang tidak punya apa-apa selain penyesalan. Aku menjawab jujur, tanpa menghukum. Ayah nggak benci kamu, kataku. Ayah kecewa, dan bedanya, kecewa masih bisa diperbaiki. Tapi cuma kalau kamu berani jujur. Dimas menunduk. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini lebih pelan, lebih sunyi. Aku melangkah pergi. Di luar gedung pengadilan, angin terasa panas. Tapi di dadaku, ada ruang kosong yang mulai terisi pelan bukan oleh kemenangan, tapi oleh kejelasan. Perang hampir selesai. Tapi keputusan terakhir, harus tetap manusia. Putusan akhirnya keluar 2 minggu kemudian. Majelis hakim menyatakan dokumen, wasiat terbaru yang dibawa Dimas tidak sah. Indikasi pemalsuan terlalu kuat, saksi-saksinya tidak konsisten, dan surat pengaman dari ayah yang disimpan notaris menjadi pagar terakhir yang mengunci semuanya. Saat hakim menyebut pembagian kembali mengacu pada wasiat resmi. 70% untukku, 30% untuk Dimas. Ruang sidang tidak meledak, tidak ada sorak. Semua orang seperti paham. Ini bukan menang kalah biasa. Ini keluarga yang sudah terlanjur patah. Tapi sebelum palu diketuk, Dimas tiba-tiba berdiri. Suaranya serak. Yang mulia, saya mau bicara. Pengacaranya menarik lengan Dimas. Panik. Tapi Dimas menepis pelan. Untuk pertama kalinya, dia terlihat capek berpura-pura. Saya mengakui, katanya, menelan ludah. Saya menyerahkan dokumen itu tanpa prosedur. Saya minta maaf. Ruangan hening. Aku menatapnya, tidak bergerak. Hakim mengangguk dingin. Pengakuan dicatat. Terkait dugaan pidana, itu ranah terpisah. Dimas menoleh ke arahku. Matanya tidak lagi liar. Matanya kosong. Seperti orang yang baru sadar. Semua jalan pintas punya harga. Di luar gedung pengadilan, aku berdiri di bawah sinar matahari yang menyengat, memegang map putusan di tangan. Rasanya berat, bukan karena kertasnya, karena kenyataannya. Dimas menunggu di dekat tangga. Dia tidak mendekat dulu. Dia menunggu seperti orang yang tahu dia tidak pantas menuntut apapun. Akhirnya dia bicara, pelan. Ratna, aku nggak minta kamu maafin sekarang. Aku mengangguk kecil. Bagus. Karena maaf itu bukan tombol.
Dimas menunduk. Aku cuma takut ditinggal. Takut jadi nggak dianggap. Aku menatapnya lama, lalu aku berkata, jujur, tanpa melembutkan sampai jadi bohong. Kamu nggak ditinggal, Dim. Kamu yang pergi duluan pergi dari nilai yang ayah ajarin. Dimas mengusap wajahnya. Jadi, kamu bakal laporin aku? Pertanyaan itu melayang di udara, berat. Aku menarik napas panjang. Di kepalaku, wajah ayah muncul. Ayah yang keras, tapi juga tidak pernah suka orang lari dari tanggung jawab. Aku nggak akan pura-pura ini nggak terjadi, kataku. Tapi aku juga nggak akan balas dendam cuma buat puas. Dimas menatapku, seperti berharap. Aku mengangkat telunjuk, menahan harapannya di tempat. Tapi dengar, lanjutku. Maaf itu tidak gratis. Dimas menelan ludah. Apa yang kamu mau? Aku menatap matanya, memastikan dia mendengar ini sebagai syarat, bukan hadiah. Pertama, kataku, kamu ganti semua biaya hukum yang keluar karena ulah kamu, dari uang bagian kamu sendiri. Dimas mengangguk pelan. Kedua, lanjutku, kamu tanda tangan pernyataan pengakuan dan komitmen. Kalau kamu ulangi hal yang sama atau ganggu proses pengelolaan aset kamu kehilangan hak untuk ikut mengurus apapun. Dimas mengangguk lagi, kali ini lebih cepat. Ketiga, kataku, suaraku melunak sedikit, kamu datang ke makam ayah, kamu ngomong sendiri. Bukan buat minta warisan, tapi buat mengaku kamu salah. Dimas menutup mata, lalu mengangguk pelan sekali. Aku bisa. Aku memandangnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat abangku bukan sebagai musuh, tapi sebagai orang yang sedang memegang pecahan dirinya sendiri. Aku tidak memeluknya. Aku tidak berkata, enggak apa-apa. Karena itu bohong. Aku hanya berkata, kalau kamu serius berubah, aku bisa beri kamu kesempatan hidup yang bersih. Dimas mengangkat kepala. Berarti, masih ada jalan? Selalu ada jalan, jawabku. Tapi jalannya bukan jalan pintas. Dimas mengangguk, lalu mundur perlahan, seperti takut kalau bergerak salah, kesempatan itu hilang. Aku berdiri sendiri beberapa detik setelah dia pergi. Angin panas menyapu wajahku, tapi aku merasa lebih ringan. Karena akhirnya aku mengerti satu hal yang ayah ingin aku pelajari, bahkan lewat semua ini. Uang bisa dibagi, rumah bisa diwariskan, tapi kejujuran cuma bisa dipilih. Dan kalau ada orang yang mencoba mengambil semuanya dengan kotor, pada akhirnya bukan keluarga yang dia rampas paling dulu, tapi harga dirinya sendiri.